didukung oleh Kalau soal regulasinya, Mbak Esther, kan kita tahu bahwa Indef juga berkali-kali, Mbak Esther dan kawan-kawan, menekankan supaya ada undang-undang ekonomi syariah. Rancangannya mungkin sudah ada, saya tidak tahu. Itu seperti apa, Mbak? Menurut saya pribadi dan pengamatan dari data-data yang Ya. serta literatur yang sudah saya baca ya, menurut saya karena potensinya ini sangat besar ya, maka rancangan undang-undang ekonomi syariah ini sangat urgent gitu ya. Kenapa? Karena pertama kita ngomongin zakat ya, kita Iya. ngomongin infak, sodakoh gitu ya, wakaf itu sudah ada ya. Tetapi kan terfragmentasi gitu kan. Adanya rancangan undang-undang ekonomi syariah ini membuat satu fragmentasi undang-undang peraturan-peraturan tadi Yeah. bisa terintegrasi. Itu Yeah. yang pertama. Yeah. Yang kedua, kalau memang pengen memberikan menjadikan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia, maka ekosistemnya harus terbentuk. Ya. Ekosistem seperti apa ya, aktornya, ya pelaku usahanya, ya bisnisnya dan customernya, ya semuanya, regulatornya, ya regulasinya itu harus mendukung. Nah, dengan adanya rancangan undang-undang ekonomi syariah berarti kan kita bisa memberikan ya dasar hukum yang kuat untuk memberikan insentif apa, insentif fiskal kah, insentif non fiskal kah, yang untuk bisa mendorong ekosistem tersebut gitu. Pak Deden, itu apa kabarnya Pak untuk undang-undang ekonomi syariah itu, Pak Deden? Yang sekarang sebetulnya gini, sekarang seperti yang tadi Bu Esther sampaikan ya, Iya. sebetulnya di beberapa sektor sudah ada undang-undang tuh, misalnya undang-undang perbankan syariah, itu Oh. udah ada undang-undang perbankan Tapi syariah. memang sektoral begitu ya? Betul, Oke. undang-undang perbankan syariah. Kemudian seperti tadi kalau misalnya berbicara wakaf, memang ada undang-undang tentang wakaf juga. Oke. Jadi tampaknya kemudian apakah kemudian diperlukan undang-undang yang ekonomi syariah Menjadi gitu. payung besar Menjadi begitu, payung besar. untuk sekian sektor. Betul, itu mungkin nanti akan menarik, akan menjadi suatu pilihan. Seperti di Malaysia tidak ada undang-undang ekonomi syariah, adanya undang-undang keuangan syariah. Oke. Jadi levelnya masih di keuangan gitu ya. Iya. Nah, nanti mungkin tadi menjadi opsi juga nih. Kalau ekonomi seperti apa nih? Mungkin akan lebih luas lagi. Mungkin itu kan menjadi opsi juga, Pak. Ya, terima kasih Pak Deden. Pak Adi, bagaimana kemudian pembiayaan Pak? Ini kan sesuatu yang kalau kita lihat datanya, sukuk itu sudah berkontribusi lebih dari 20%, lebih dari 1/5 total obligasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia ya Pak. Itu bagaimana Kementerian Keuangan melihat peminatan investor global ini terhadap sukuk ini Pak Adi? Iya, Sukuk Indonesia ya? oke. Pak Leo, saya beberapa kali bicara juga dengan Islamic Financial Network. Memang suku Indonesia cukup salah satu instrumen yang sangat diminati global, Pak. Sangat diminati. Sangat diminati. Dan itu mungkin one of the best. Oke. Jadi waktu kita pernah sharing juga di G20, dan pertanyaan yang sebenarnya yang berlanjut dari Bapak kan bagaimana kan sebenarnya ini. Iya. Ini soal bagaimana ini penting Pak. Karena setelah kita punya aspirasi, bagaimana mencapai aspirasi itu Pak. Nah saya ingin tunjukkan sedikit fakta nih. Nah ini Oke. Pak. Tadi Bapak sampaikan suku kita kontribusi market share-nya itu udah 23%. 23 malah ya Iya, sekarang. pasar modal itu malah luar biasa Pak, 50. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana kita meraih peluang ke depan, ada sesuatu yang salah di sini Pak. Coba Bapak lihat IKNB, asuransi pensiun. Oke. Ini baru 5% Pak. Dan secara nasional, tabungan masyarakat kita di asuransi pensiun baru totalnya 13% per GDP Pak. Oke. Itu sangat kecil dibanding Malaysia yang sudah 80% per GDP. Dan Malaysia sudah mulai nabung, nah ini soal bagaimana kembali Pak ya. Aspirasi yang besar tadi harus kita mulai cocokkan dengan behavior masyarakat kita. Oke. Behavior masyarakat kita itu terlalu banyak dalam tanda petik uang yang dikonsumsi tapi tidak ditabung. Kita nabung rata-rata, masyarakat kita itu mungkin saya hitung 3% lah. Itu maksudnya secara total ya Pak? Dari take home pay, iya Pak. Maksud saya bukan hanya syariah ya, tapi Secara total. secara gabungan begitu. Oke. Dan syariah ini kalau diperbankan Pak, syariah itu cuman di bawah 10% Pak, porsinya. Di bawah 10%. Porsi dari total Iya. kapitalisasi perbankan kita.
Di asuransi syariah pasti juga akan jauh lebih kecil lagi. Karena kita porsinya cuma 13% dari GDP, Iya. berarti yang syariah lebih kecil lagi Pak. Artinya kita harus wake up call Bapak Ibu. Kita punya potensi besar, tapi tantangan kita adalah habit kita. Kebiasaan kita. Dan ini akan mendukung financial security ke depan Pak. Iya. Karena kalau kita nggak punya tabungan pensiun, artinya nanti misalnya 100 juta penduduk kita 2038 akan pensiun, itu langsung nggak punya tabungan hari tua Pak. Tidak ada income. Tidak ada income lagi. Wah. Dan ini harus mulai sejak sekarang. Pak Cahyo, ini menarik, saya ingin bertanya ke pengalaman BSI, Pak Cahyo di BSI, karena datanya, correct me if I'm wrong ya Pak, pembiayaan BSI itu mencapai 318,84 triliun rupiah, dan fokusnya 90% pada segmen retail, UMKM, consumer, dan ASN atau BUMN. Ini apakah memang benar behavior seperti yang tadi ditengarai oleh Pak Adi itu, Pak Cahyo, bahwa lebih banyak itu konsumtif ya? Atau seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, jadi ini mungkin yang menarik, pertama kami sebagai pemain di lapangan tentu pertama Iya. ngucapin terima kasih kepada government dan khususnya OJK Pak. Jadi tadi kan ngomongin insentif, sebenarnya sebelum insentif kita merasakan ada keberpihakan kepada bank syariah juga. Iya. Termasuk yang terakhir kan kami menjadi satu-satunya bank di Indonesia yang dikasih izin bullion bank, izin bank emas. Oke. Gitu. Kenapa ini penting? Tadi mungkin menjawab concern Pak Adi juga mengenai investasi Iya. tabungan masa tua dan juga segmen individual tadi. Jadi meskipun kita bilangnya consumer, tapi terus terang yang menjadi growth menarik dari BSI khusus tahun terakhir berasal dari bisnis emas. Jadi kita dengan kesadaran penuh harus menyadari misalnya kayak di BSI ataupun di industri perbankan 99% penabung itu saldonya minim Pak. Saldonya minim. Minim, jadi di bawah 1 juta. Oh. Jadi kalau kita ngomongin persiapan hari tua, bukannya mereka nggak pengen sih sebenarnya. Mereka punya akses nggak ke produk-produk untuk persiapan hari tua. Contoh sebagai, kita tanya 280 juta penduduk Indonesia mau nggak sih punya emas Pasti mau. untuk persiapan mereka investasi? Pasti mau. Pasti mau. Masalahnya harga emas per gram itu kalau kita ke toko hari ini itu udah 3,3 jutaan. Yang artinya apa tadi? Kalau kembali ke jumlah tabungan Iya, rekening, iya. hampir dipastikan 99% penabung kita meskipun mau tapi nggak mampu. Tidak mampu membeli Nah, Mas. Maka itu ketika OJK memberikan kita license tentang bullion bank yang Iya. tentu mengizinkan BSI melakukan transaksi keuangan, ini yang kita pikirin pertama. Oke. Bisa nggak ya kita memperluas akses orang untuk mempersiapkan masa tuanya investasi tapi dengan produk yang simple. Iya. Kita juga nggak mau dibilang, Bank Syariah kok mendorong konsumtif aja. Iya. Justru sekarang kita dengan produk emas ini kita ngajak yuk belajar investasi dalam bentuk emas. Start dari 50.000 dan responnya luar biasa. Iya. Kami terus terang responnya luar biasa, jumlah kenaikan nasabahnya itu hampir 5 kali lipat, 500% dalam waktu 8 bulan. Pak Deden silakan Pak, bagaimana mengembangkan ekonomi syariah ini tapi dengan lari cepat Pak, jangan lagi kita berjalan agak pelan-pelan, silakan Pak Deden. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan sebetulnya kita perlu produk yang inovatif, kita perlu kantor cabang yang banyak, kita perlu IT yang canggih karena supaya layanan, supaya tidak kalah. Semuanya itu memerlukan bank yang cukup besar, sizable. Karena itu kami percaya size does matter di dalam industri perbankan. Yeah. Karena itu kalau mungkin Bapak Ibu cermati bahwa kita selalu mendorong konsolidasi perbankan, termasuk di perbankan syariah untuk mendukung munculnya bank-bank baru. Tadi Pak Ade Cahyo sampaikan siap untuk bersaing dengan bank yang syariah yang baru kalau ada yang bank lebih besar. Karena itu kita coba dorong terus bahwa lembaga keuangan syariah baik itu di bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan perusahaan lainnya juga muncul perusahaan-perusahaan yang besar. Yang kedua, memang ini harus ditempuh secara ekosistem Pak. Tadi industri halal kita pengen besar, tetapi berbanknya masih bukan di bank syariah juga, nggak bisa besar banknya. Iya. Kita sudah punya bank syariah, tetapi tidak menggunakan asuransi syariah, nggak bisa besar juga asuransi syariahnya. Iya. Jadi ekosistem ini harus dibangun secara bersamaan dan
mudah-mudahan nantinya tercipta seperti semacam close loop paling tidak di industri perbankan, di industri keuangan syariah dan ekonomi syariahnya. Saling menggunakan, saling bersinergi, saling mendukung. Kita ingin melanjutkan lagi tapi waktu juga yang membatasi kita Bapak Ibu semua. Kita kembali berikan tepuk tangan untuk para pembicara yang luar biasa. Terima kasih Pak Adi, Pak Deden, Bu Esther, dan Pak Cahyo. Dan saya Leona Samosir terima kasih untuk peran serta Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Tepuk tangan dan juga kepada seluruh narasumber. Kami mohon untuk tetap berada di atas panggung karena sesaat lagi kita akan melanjutkan dengan prosesi penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi dari Metro TV. Untuk itu kembali kami mengundang Mas Budianto selaku pemimpin redaksi Metro TV untuk berkenan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat. Baik. Kita akan bersama 3, 2, 1. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.